Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatinia Ilmiatni akan mempresentasikan draft proposal saya mengenai pembelajaran berbasis augmented reality dan permainan digital dengan judul Dampak Pembelajaran Multimedia Augmented Reality dan Permainan Digital dengan Beban Kognitif dalam Pembelajaran Sains. Adapun kerangka analisis bab 1 yaitu pendahuluan terdiri atas kemajuan informasi teknologi komunikasi memberi dukungan yang besar terhadap berkembangnya media pembelajaran. Nah, namun pada kenyataannya pendekatan konvensional tanpa mempertimbangkan motivasi dalam kegiatan pembelajaran masih sering dilakukan. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak bermakna. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini, telah ada kecenderungan yang luas untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran IPA. Pada pembelajaran multimedia, sebagian besar hanya berfokus pada aspek kognitif pembelajaran saja. Pembelajaran multimedia mengacu pada lingkungan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik memperoleh berbagai jenis informasi, seperti misalnya teks, gambar, audio, video, atau animasi untuk membangun beberapa jenis representasi mental. Nah, desain pembelajaran multimedia ini telah diusulkan untuk mempromosikan efektivitas pendekatan spasial, temporal, dan umpan balik. Nah, karena ada kesenjangan antara pembelajaran multimedia dan pada penerapannya, menerapkan metode pembelajaran berbasis augmented reality dan permainan digital yang dirancang melalui integrasi AR dan permainan digital ini dikatakan mampu meningkatkan kemampuan mental siswa, yaitu tetapi namun masih sedikit yang berfokus terhadap peran kognitif load atau beban kognitif. Padahal proses pembelajaran yang efektif terletak pada optimalisasi kognitif load dalam pembelajaran, yaitu kognitif load dalam kapasitas memori kerja siswa yang terbatas. Karena itu dengan mendesain pembelajaran perlu mempertimbangkan desain tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak penggunaan augmented reality dan permainan dengan beban kognitif terhadap pembelajaran IPA. Adapun kerangka analisis tesis bab 2 yaitu terdiri atas teori yang terdiri atas pembelajaran multimedia, augmented reality, pembelajaran berbasis permainan digital, dan cognitive load. Pembelajaran multimedia merupakan pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, teks, gambar, audio, video, atau animasi. Nah, pembelajaran multimedia ini menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya. Sedangkan berdasarkan studi Meyer, desain pembelajaran multimedia ini terdiri dari beberapa, yaitu ada prinsip multimedia, prinsip split attention, prinsip modalitas, prinsip redundansi, prinsip pensinyalan, prinsip kedekatan spasial, prinsip penemuan terpadu, dan prinsip umpan balik. Nah, masalah dalam pembelajaran multimedia yaitu secara kolektif, umpan balik yang reflektif, prinsip desain, keterlibatan siswa, dan motivasi. Teori yang kedua yaitu augmented reality. Augmented reality dianggap sebagai teknologi yang menggabungkan objek nyata dan virtual dalam lingkungan nyata yang berjalan secara interaktif. Augmented reality menjelaskan bahwa menggabungkan objek nyata dan objek virtual dengan cara tumpang tindih atau menghubungkan apa yang siswa lihat dengan kenyataan pengetahuan mereka sebelumnya. Secara umum, AR dapat dikategorikan menjadi dua mode, yaitu AR berbasis gambar atau penanda, dan AR berbasis lokasi. AR berbasis gambar atau berbasis penanda dilakukan dengan cara men-scan suatu penanda yang sudah ditandai menjadi salah satu stimulus untuk augmented reality. Sedangkan AR berbasis lokasi, yaitu AR berbasis lokasi melapiskan objek virtual di lokasi melalui GPS. Sedangkan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis permainan digital atau DCBL. Pembelajaran
DJBL digunakan untuk mencari efektivitas pembelajaran seperti pengetahuan kognitif, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, pada dasarnya terdapat 6 struktur permainan digital berdasarkan studi Prensky, yaitu yang pertama harus ada aturan, sasaran dan tujuan, hasil umpan balik, konflik, interaksi dan representasi atau cerita. Pembelajaran berbasis digital ini merupakan pembelajaran yang aktif yang menerapkan permainan edukasi dalam konteks pembelajaran. DJBL telah digunakan untuk mencari efektivitas pembelajaran yang diharapkan, seperti contohnya pengetahuan, kemampuan berpikir, dan juga motivasi siswa. Yang ketiga yaitu teori beban kognitif. Beban kognitif merupakan hasil kerja Sweller pada tahun 80-an yang kemudian dikembangkan pada tahun 90-an oleh peneliti lain di seluruh dunia. Teori ini mengacu pada proses informasi yang merupakan suatu proses melibatkan penginderaan informasi. Nah, yang dimaksud dengan penginderaan informasi ini melibatkan medium sensori atau penganalisan informasi yang diinderakan dan pengubahan informasi menjadi unit-unit yang bermakna. Sedangkan proses informasi merupakan teori belajar kognitif yang mendeskripsikan pemrosesan, penyimpanan, dan pelacakan pengetahuan dari otak atau pikiran. Nah, pada dasarnya, teori ini melibatkan 3 memori, yaitu memori sensori, memori kerja, dan memori jangka panjang. Terdapat 3 jenis beban kognitif, yaitu yang pertama instructive cognitive load, yang kedua extraneous cognitive load, dan yang ketiga German cognitive load. Instructive cognitive load yaitu mempelajari dengan tingkat kesulitan mata pelajaran lebih spesifik, yaitu materi yang mengandung jumlah besar elemen interaktif lebih sulit. Dalam komponen beban kognitif ya diukur melalui task complexity atau kesulitan tugas yang berefek terhadap proses kognitif. Sedangkan yang kedua yaitu extraneous cognitive load yang merupakan beban kognitif yang tidak langsung berkontribusi terhadap pembelajaran dan ditimbulkan oleh beban yang instruksional. Nah, hal ini terkait dengan misalnya usaha mental yang dilakukan oleh siswa terhadap proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu German cognitive load. German cognitive load yaitu beban kognitif yang dipengaruhi oleh pemahaman materi yang ditentukan oleh hasil belajar siswa dan berperan sebagai pengorganisasian, pengkonstruksian, pengkodean, pengelaborasian, dan penginterpretasian materi yang sedang dipelajari sebagai pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang. Bab ketiga yaitu terdiri atas metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, partisipan, alat ukur, prosedur eksperimental, dan analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian R&D yang diadopsi dengan model Borg and Gall. Adapun tahap-tahapannya yang terdiri yang pertama ada tahap studi pendahuluan, yaitu yang terdiri atas penelitian awal, analisis kebutuhan, dan studi literatur. Dan yang kedua itu pengembangan produk AR dan game digital atau permainan digital. Dan yang ketiga adalah uji kepraktisan, apakah game tersebut praktis untuk digunakan ataukah harus melibatkan faktor-faktor lainnya. Dan yang keempat yaitu uji coba secara luas, yaitu diuji coba terhadap siswa tetapi dalam skala kecil. Yang kedua yaitu partisipan. Partisipan pada penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling atau dengan ketentuan tertentu atau pertimbangan tertentu, yaitu penelitian ini dilakukan pada siswa yang dalam kelas IPA dan sudah familiar terhadap pembelajaran digital. Desain eksperimental 2 faktor digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada mekanisme media yang dibagi menjadi pendekatan AR dan non-AR, dan yang kedua ada mekanisme permainan yang dibagi menjadi pendekatan game dan non-game. Sedangkan kelompok penelitiannya dibagi menjadi 4 kelompok secara acak. Yang pertama ada kelompok 1, yang merupakan kelompok ARG yang diterapkan pembelajaran seluler dengan AR dan permainan digital. Yang kedua yaitu kelompok ARN, pembelajaran seluler dengan AR tetapi tidak ada permainan. Dan yang ketiga yaitu kelompok NG, pembelajaran seluler
konteks aware dengan game digital tetapi tanpa AR. Dan yang keempat yaitu kelompok NN, pembelajaran seluler dengan tidak menggunakan AR maupun game. Nah, keempat kelompok ini merupakan kelompok eksperimen. Mengapa menggunakan 4 kelompok eksperimen? Karena ingin membedakan kelas yang menggunakan permainan, game AR, atau permainan dengan game AR, atau yang tidak menggunakan keduanya, apakah terdapat perbedaan terhadap hasil belajar berdasarkan perbedaan kognitif load-nya. Alat ukur yang digunakan yaitu yang pertama pretest dan posttest. Pretest dan posttest terdiri atas 20 soal materi tumbuhan dan 40 soal materi konsep tumbuhan. Pretest dan posttest bertujuan untuk mengevaluasi prestasi hasil belajar siswa. Setiap tes dinilai pada skala 0-100 dan diakumulasikan dalam bentuk persentase. Sedangkan alat ukur yang kedua yaitu survei. Survei digunakan untuk mengukur survei motivasi belajar siswa. Survei motivasi belajar siswa ini diukur melalui survei mental siswa yang dikembangkan berdasarkan teori beban kognitif Ekstranus dengan skala Likert 1-4. Skor 4 menyatakan sangat setuju, skor 3 menyatakan setuju, skor 2 menyatakan tidak setuju, dan skor 1 menyatakan sangat setuju. Sedangkan prosedur eksperimentalnya terdiri yaitu sebelum melakukan penelitian, semua partisipan atau peserta dilakukan pembelajaran konvensional selama 2 minggu, kemudian setelah itu melakukan pretest dan pre-survei untuk mengetahui kemampuan siswa awal sebelum dilakukan penelitian, dan yang keempat yaitu melakukan penelitian berdasarkan 4 kelompok tersebut, yaitu ada eksperimen 1, 2, 3, dan 4. Setelah 1 minggu melakukan penelitian, dilakukan post-test dan post-survei untuk mengukur hasil belajar siswa setelah diterapkan penelitian. Nah, setelah itu dari hasil post-test dan survei dipilih 4 orang siswa untuk dilakukan interview satu persatu. Analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan ANCOVA atau analisis 2 arah dari covariance yang untuk mengukur presentasi belajar dan beban kognitif siswa. Dan yang kedua yaitu ANOVA, analisis 2 arah variance yang mengukur dampak mental siswa terhadap beban kognitif siswa. Sekian presentasi proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.